This is a story of my life as a defenseless woman in the Navy. Hai sahabat Info Dunia, kembali lagi di channel kita. Hari ini aku akan membahas cerita tentang seorang wanita. Dia adalah anggota Angkatan Laut Amerika. Dia ini membuat video. Di dalam videonya dia bilang kalau dia itu sudah mengalami pelecehan seksual dari rekan kerjanya sesama anggota Angkatan Laut. Terus dia juga bilang kalau para atasannya itu menutup-nutupi kejadian yang udah terjadi sama dia, pelecehan seksual ini gitu. Dia pun mengancam akan menyebarkan video pengakuan dia ini ke publik. Tapi setelah dia membuat video ini, dia malah ditemukan tewas terbunuh. Nah loh, kira-kira siapa ya pelakunya dan gimana sih cerita yang sebenarnya? Yuk kita bahas. Alice McDessie adalah seorang perwira angkatan laut. Dia mempunyai posisi sebagai pengontrol lalu lintas udara di salah satu pangkalan jet terbesar di Amerika. Nah, hari itu setelah bekerja, dia mempunyai rencana untuk makan malam di sebuah restoran Itali di daerah Virginia bersama suaminya. Suaminya bernama Eddie McDessie, dia juga anggota angkatan laut tapi di bidang komputer. Setelah makan malam, mereka pun pulang ke rumah dan mereka sampai di rumah sekitar jam 9 malam. Dan menurut pernyataan Eddie, saat mereka sampai, itu udah ada seseorang yang nungguin mereka. Jadi pas mereka buka pintu, orang itu langsung nyerang dan buat mereka nggak sadarkan diri. Terus kata Eddie pas dia sadar, tangannya itu udah diikat ke belakang dan dia lihat istrinya itu udah keikat juga ke tempat tidur. Di atas istrinya itu ada laki-laki yang lagi memperkosa istrinya sambil menusuk istrinya. Lalu entah gimana ceritanya, si Eddie ini berhasil buka ikatan tangannya. Dia pun langsung lari ambil pistol yang dia simpan di laci sebelah tempat tidurnya. Dia ambil pistolnya dan dia langsung tembak si penyerang ini. Terus dia langsung telepon 911. Tapi ternyata pas dia lagi telepon 911, si penyusup ini belum mati teman-teman katanya. Jadi si penyusup ini sambil bawa pisau nyamperin Eddie lagi kayak mau nyerang lagi gitu ya. Dan Eddie pun langsung menembak penyusup itu untuk kedua kalinya. Saat para medis sampai di tempat kejadian, Alice sudah dalam keadaan kritis, udah sekarat lah gitu ya teman-teman. Dan dressnya itu udah keangkat ke atas, underwearnya dia udah robek. Terus banyak banget luka tusukan di daerah dadanya, lehernya pun udah disayat dengan sangat panjang. Menurut pernyataan petugas paramedis, si Alice ini waktu dibawa ke rumah sakit lagi di perjalanan gitu ya di ambulans, itu tuh dia kayak pengen banget ngucapin sesuatu gitu, ngomong sesuatu sama petugas paramedis. Tapi sayangnya dia nggak berhasil keluar gitu ya ucapannya, dan sebelum dia berhasil ngomong di perjalanan ke rumah sakit, Alice meninggal. Dari SIM yang polisi temukan di TKP, si penyusup ini diidentifikasi sebagai lelaki berumur 37 tahun yang bernama Quincy Brown. Quincy ini adalah salah satu rekan kerjanya Alice di Angkatan Laut. Dia ditemukan dalam posisi terbaring, kedua kakinya itu udah tertekuk ke belakang, dan dia mempunyai 3 luka tembakan di bagian dadanya. Sedangkan untuk Eddie, suaminya Alice, dia cuma ada luka ringan aja di kepalanya. Setelah selesai dirawat, dia pun dibebaskan. Keadaan TKP saat itu, kalau dilihat sekilas, memang sangat mendukung pernyataannya Eddie ya teman-teman. Jadi cocok gitu, pernyataannya Eddie sama TKP waktu itu benar-benar cocok. Jadi di lantai pintu masuk apartemen mereka, itu ada 2 bungkus sisa makanan dari restoran tempat mereka dinner. Terus di lantai kamarnya ada kabel yang dipakai untuk mengikat tangannya Eddie McDessie. Di bawah tangannya penyusup itu ditemukan pisau yang dipakai untuk membunuh Alice. Dan Eddie memberikan polisi sebuah rekaman video yang Alice buat sebelum pembunuhan ini terjadi. Jadi di dalam video itu terdapat beberapa tuduhan kepada para atasannya Alice di pangkalan laut tempat dia bekerja. Tuduhannya lumayan mengejutkan yang tentu saja kalau sampai ini go publik, benar-benar tercemar deh nama baik Angkatan Laut Amerika. Tapi sebelum kita lanjut lagi ceritanya, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, dan like video ini kalau kalian suka. Saat pembunuhan ini terjadi, Alice dan Eddie McDessie sudah menikah selama 5 tahun, tapi mereka belum punya anak. Mereka tinggal di apartemen yang disediakan oleh pemerintah bagi anggota militer.
Sedangkan untuk Quincy Brown, pria yang ditemukan tewas dalam kamarnya Alice dan Eddie McDessie, dia tuh ternyata nggak punya riwayat kejahatan sama sekali, teman-teman. Dia sudah bergabung di Angkatan Laut selama 19 tahun, dia juga sudah menikah, dan dia udah punya anak. Saat polisi bertanya sama rekan kerjanya Quincy dan Alice, mereka semua bilang, duh kayaknya nggak mungkin deh kalau Quincy Brown ngelakuin hal semacam ini. Bener-bener nggak terlintas gitu sama sekali di pikiran mereka. Tapi fakta udah nggak bisa dibantah lagi, teman-teman, karena tes yang dilakukan pada Alice McDessie memperlihatkan kalau memang ada hubungan seksual yang dilakukan sebelum si Alice ini meninggal. Dan DNA yang ditemukan polisi di area kelaminnya Alice itu cocok dengan DNA-nya Quincy Brown. Udah gitu ada pisau yang dipenuhi sama darahnya Alice ditemukan di bawah tangannya Quincy Brown. Tapi kira-kira apa ya yang mendorong Quincy Brown, motifnya dia gitu ya, sampai dia melakukan pembunuhan ini? Menurut Eddie, dia tahu kenapa Quincy Brown sampai melakukan pembunuhan ini sama Alice dan berusaha juga membunuh dia. Jadi kata dia, itu kan video rekaman yang dibuat oleh Alice, istrinya, itu udah dikasih ya ke polisi. Nah, sebelum dia kasih ke polisi, jadi dia tuh ternyata katanya udah ngomong ke Angkatan Laut gitu. Dia udah punya nih video, dia bakalan kasih ke publik nih kalau misalkan sampai kalian nggak bisa menangani kasus yang dialami oleh istrinya gitu. Dan menurut Eddie, istrinya terbunuh dan dia juga dicoba untuk dibunuh karena Angkatan Laut itu mau menutup-nutupi pemerkosaan, pelecehan seksual yang terjadi sama istrinya. I have made a list of names and placed it in a safe deposit box in my name only. Polisi pun meminta surat izin pengadilan untuk membuka berangkasnya Alice McDessie. Dan saat mereka buka, di dalam berangkas itu terdapat kertas, jurnalnya si Alice, dan di dalamnya dia sebutin nih 5 nama siapa aja yang udah melecehkan dia, yang udah memperkosa dia. Salah satu nama itu adalah Quincy Brown. Karena 2 korban yang udah meninggal, yaitu Alice dan Quincy Brown, adalah anggota Angkatan Laut. Terus pelakunya juga diduga adalah Angkatan Laut, jadi tim investigasi pun memanggil dan menginformasikan kepada NCIS. Jadi NCIS itu adalah satu badan investigasi yang khusus menangani kasus-kasus para anggota Angkatan Laut. NCIS pun menginterogasi 4 pria lainnya yang namanya itu tertera di jurnalnya Alice sebagai pelaku pemerkosaan dia. Dan saat diinterogasi mereka semua tuh menyangkal tuduhannya Alice ke mereka. Aku jadi inget sih teman-teman, TV seriesnya NCIS itu aku suka deh. Kalian udah nonton belum NCIS TV seriesnya? Kalau belum nonton deh, itu recommended banget. Lanjut lagi ceritanya ya teman-teman. Maaf ya malah jadi ngomongin film. Jadi ternyata supervisornya Alice pun bilang kalau Alice itu nggak pernah cerita sama dia, dan Alice pun nggak pernah melayangkan tuduhan apa-apa gitu ke Angkatan Laut sebelum dia buat video ini. Sama sekali nggak ada laporan kalau dia diapa-apain gitu sama rekan kerja dia yang lainnya. Mereka bilang kalau misalkan Alice lapor, pastilah kita tindak lanjutin, nggak mungkin kita diemin aja kayak gitu. Tapi Eddie McDessie tuh dia masih ngotot dan dia malah marah gitu ya. Dia bilang apa yang diomongin itu semuanya benar, dan menurut dia semua bukti-buktinya itu juga udah jelas banget. Eddie yakin kalau malam itu Quincy Brown datang ke apartemen mereka untuk membungkam istrinya, untuk membunuh dia dan istrinya supaya mereka tuh nggak bisa ngelaporin tentang pemerkosaan yang dialami Alice ke publik. Tapi kemudian tim investigasi menemukan satu perbedaan antara kesaksiannya Eddie sama bukti yang mereka temukan. Jadi menurut histori di HP-nya Quincy Brown ini sempat menelpon ke apartemennya Alice dan Eddie McDessie pada jam 9.36 malam itu, pada malam kejadian. Dan telepon itu berlangsung selama 2 menit 10 detik. Padahal si Eddie bilang mereka itu sampai di rumah setelah makan malam jam 9. Nah, si Quincy Brown itu nelfon 9.36 tapi diangkat dan berbicara selama 2 menit 10 detik. Harusnya jam 9.36 itu si Alice sama Eddie udah diserang gitu kan sama si penyusup dan udah diikat, udah nggak bisa ngangkat telepon. Terus ngapain juga si Quincy Brown nelfon dari handphonenya dia ke telepon apartemen Alice dan Eddie kalau memang dia udah di dalam apartemen itu. Kalau memang misalkan si Eddie salah lihat gitu ya, mungkin waktu itu jam 9 lewat beneran gitu. Tapi aneh juga sih teman-teman,
si Quincy Brown ini mau datang, mau melakukan penyerangan, pemerkosaan, pembunuhan. Tapi kok ngapain nelfon dulu ke rumah korbannya? Ya nanti malah ketahuan kan. Pisau yang ditemukan di bawah tangannya Quincy Brown yang penuh dengan darahnya Alice itu, tapi ternyata di pisau itu nggak ada sidik jarinya Quincy Brown sama sekali. Padahal kalau misalkan emang Quincy Brown yang menusuk Alice, harusnya di pisau itu ada sidik jarinya dia dong, penuh dengan sidik jarinya dia malahan, tapi nggak ada ditemukan sama sekali. Terus di bajunya si Quincy Brown juga nggak ada darahnya Alice sama sekali. Dan kalian ingat senjata yang digunakan oleh Eddie itu, ternyata senjata itu baru banget dibeli sama si Alice 1 hari sebelum pembunuhan ini terjadi. Jadi dia beli senjata itu di salah satu toko olahraga di daerah Virginia. Saat itulah tim investigasi mulai curiga kalau ada yang gak beres nih kayaknya sama semua cerita ini. Nah, kira-kira siapa ya yang mau Quincy dan Alice itu tewas dan kenapa? Tim investigasi mulai mengamati TKP lagi. Memang kalau dilihat sekilas sih cocok banget ya TKP sama pernyataan Eddie. Tapi setelah mereka teliti lagi, ternyata ada sesuatu yang nggak sama gitu, yang bener-bener berlawanan sama pernyataannya Eddie. Dari autopsi diketahui kalau tembakan pertama menembus jantungnya Quincy Brown dan itu menyebabkan semburan darah dari arteri. Jadi pola semburan darahnya itu harusnya pola semburan darah dengan tekanan tinggi. Kayak gini harusnya teman-teman. Menurut cerita Eddie, saat dia tersadar, dia ngeliat istrinya lagi diperkosa sambil ditusuk gitu kan ya teman-teman. Dan dia langsung lari ambil senjata yang ada di laci samping tempat tidurnya, terus langsung ditembakin ke pemerkosa itu. Tapi ternyata si penyusup ini belum mati, dan saat dia telepon 911, si penyusup ini nyamperin si Eddie, terus Eddie karena takut terus langsung plek gitu kan, nembak si penyusup itu untuk kedua kalinya. Berarti kalau emang seperti itu, saat Eddie menembak yang kedua kali itu, penyusupnya lagi menghadap ke dia dalam posisi berdiri kan. Tapi, bukti cipratan darahnya menunjukkan kalau Quincy Brown saat ditembak oleh Eddie menghadap ke arah berlawanan dan tidak dalam posisi berdiri seperti yang Eddie bilang. Karena ada 2 spot gitu teman-teman yang nggak kena cipratan darah sama sekali. Itu kayak menunjukkan ada sesuatu yang nutupin area lantai itu. Dan dari situlah tim investigasi mengetahui kalau si Quincy Brown saat ditembak dalam posisi berlutut. Makanya jasadnya itu pas ditemukan terbaring dengan posisi kakinya itu menekuk ke belakang. Tim investigasi pun saat ini percaya yakin kalau si Eddie McDessie terlibat dalam suatu rencana yang kotor. Nah, awal-awalnya pertama-tama dia tuh meyakinkan istrinya untuk membuat rekaman video dan menulis jurnal yang isinya adalah menuduh 5 rekan kerjanya atas pemerkosaan. Jadi rencananya mereka ini untuk mendapatkan ganti rugi dari Navy atau Angkatan Laut Amerika dalam jumlah yang besar. Tapi kalau mereka cuma nuduh aja nggak ada bukti kan ini juga ya nggak kuat gitu. Jadi mereka pun memutuskan untuk membuat sebuah bukti nyata. Akhirnya mereka menggoda salah satu nama di antara 5 nama yang ditulis oleh Alice di jurnal itu, yaitu Quincy Brown. Nah, si Alice ini kayak menggoda Quincy Brown, meyakinkan Quincy Brown untuk datang ke apartemennya dan melakukan hubungan seks tanpa pengaman. Lalu mereka akan mengklaim bahwa itu adalah pemerkosaan. Tapi bedanya kali ini mereka jadi punya bukti DNA. Tim investigasi percaya kalau Eddie McDessie itu memang berniat untuk membunuh Quincy Brown setelah dia selesai berhubungan seks dengan Alice, istrinya. Tapi masih nggak jelas ya apakah Alice tuh tahu gitu kalau suaminya memang berniat membunuh Quincy. Tapi kenapa sampai akhirnya kok si Eddie malah membunuh istrinya juga? Alasannya tidak lain tidak bukan adalah karena uang teman-teman. Jadi ternyata si Eddie ini sudah membuat asuransi kematian untuk istrinya sebesar $500.000 atau sekitar 5,5 miliar rupiah. 1 bulan sebelum pembunuhan ini terjadi. Uang yang banyak banget ya teman-teman. Dan bukan itu aja, karena dia adalah anggota Angkatan Laut, jadi Alice ini kalau misalkan meninggal, dia juga dapat asuransi kematian dari Angkatan Laut sebesar $200.000. Ya mungkin si Eddie mikir kalau istrinya juga tewas, mati gitu ya, dia dapat deh asuransi kematian istrinya sebesar $700.000.
Jadi kayaknya mikirin uang asuransi sebanyak gitu, jiwa keserakahan di dalam dirinya Eddie McDessie itu bener-bener meronta-ronta gitu ya teman-teman. Dia pun rela ngorbanin semuanya, ngorbanin apapun itu, termasuk istrinya sendiri. Dan dia juga bisa mengkambing hitamkan Quincy Brown atas semua pembunuhan ini. Menurut bukti-bukti yang ditemukan, kira-kira kronologi yang sebenarnya itu kayak gini teman-teman. Jadi malam itu Alice dan Eddie selesai makan malam, dia pun pulang ke apartemen. Tapi di apartemen mereka nggak ada orang yang nunggu mereka atau mau nyerang mereka. Jadi mereka tuh masuk aja seperti biasa. Terus jam 9.36, Quincy Brown menelpon ke apartemen mereka. Kemungkinan besar untuk mengkonfirmasi kencannya dia dengan Alice malam itu. Kayak, jadi nggak nih gitu ya. Dan akhirnya si Eddie pun mengatur TKP sebelum Quincy datang. Jadi dia mengikat istrinya ke tempat tidur. Nah, saat Quincy datang, polisi ini menemukan ini teman-teman. Jadi di kantong jaketnya Quincy Brown, polisi menemukan alat kontrasepsi. Jadi kayaknya malam itu si Quincy udah siap-siap gitu ya bawa itu. Tapi kayaknya pada akhirnya diyakinkan ya Quincy Brown untuk nggak pakai alat pengaman itu karena si Quincy dan Alice melakukan hubungan seks tanpa pengaman malam itu. Lalu setelah Alice dan Quincy selesai berhubungan seks, Eddie pun langsung datang bawa senjata dan nyuruh si Quincy berlutut dan langsung nembak Quincy saat itu. Setelah dia selesai menghabisi si Quincy Brown, dia pun beralih ke istrinya. Dan luar biasa banget, aku nggak bisa ngebayangin ya saat itu gimana ekspresinya si Alice saat tahu suaminya tuh mengkhianati dia dan juga menargetkan dia sebagai korban gitu loh. Jadi dia pun dibunuh sama suaminya. Setelah si Eddie ini selesai menghabisi Quincy dan Alice istrinya, dia pun langsung mengatur TKP biar kelihatan ada penyusup masuk, ada penyerangan, pemerkosaan, dan juga tentunya pembunuhan yang dilakukan oleh Quincy Brown. Dan Eddie pun langsung mengklaim uang asuransi istrinya sebesar $700.000. Kayaknya memang dia udah rencana banget gitu ya. Dan dia pikir setelah ini, wah bisa nih dia hidup senang setelah istrinya udah nggak ada. Dia dapat uang $700.000, dia bisa memulai hidup baru dengan bahagia. Tapi ternyata pembunuhan yang dilakukan itu tidak sempurna teman-teman. Cuma hampir sempurna. Pada akhirnya banyak bukti yang dia tinggalkan di TKP dan juga banyak kesaksiannya dia yang nggak sesuai sama bukti-bukti. Tapi saat waktunya tiba untuk menangkap si Eddie McDessie, dia itu udah terbang ke Rusia teman-teman. Dan sayangnya Amerika itu nggak punya perjanjian ekstradisi sama Rusia. Jadi mereka tuh nggak bisa memaksa Eddie untuk pulang dan kembali ke Amerika. Jadi selama hampir 1 dekade, Eddie McDessie dalam pelarian. Sampai akhirnya seorang reporter bernama Mike Mather, dia itu mencoba untuk mencari tahu keberadaannya Eddie McDessie. Walaupun semua orang tuh udah bilang sama dia, aduh nggak usah coba-coba deh, nggak bakalan berhasil, percuma gitu. Tapi dia tetap mencoba. Akhirnya dia pun menemukan alamat emailnya Eddie. Dia menghubungi Eddie, ngajakin Eddie ketemuan, coba aja lah gitu mungkin ya pikirannya dia. Tapi ternyata Eddie-nya itu setuju. Oke, ayo kita ketemuan. Akhirnya mereka pun ketemuan di Moskow. Ternyata si reporter ini menghubungi Eddie dalam waktu yang sangat tepat teman-teman. Jadi Eddie ini ternyata benar-benar nggak suka banget katanya tinggal di Rusia. They took my money, they beat me up, they put me in jail because they thought I was an American spy. And here I was without American documents. Eddie pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Amerika dan menghadapi persidangan. Jadi dia tuh katanya masih mikir kalau video yang dibuat oleh Alice yang menuduh angkatan laut itu akan menjadi bukti yang sangat kuat buat dia saat di persidangan. 14 tahun setelah pembunuhan ganda yang dilakukan kepada Quincy Brown dan Alice McDessie, akhirnya Eddie McDessie menjalani persidangan. Bukti-bukti forensik itu udah sangat jelas dan sangat-sangat memberatkan dia. Jadi dia pun dinyatakan bersalah atas 2 pembunuhan itu dan dihukum seumur hidup. Jadi ya ironis banget ya teman-teman, si Alice ini pada dasarnya membantu dan merencanakan usaha pembunuhan pada dirinya dia sendiri. Jadi apa ya pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini teman-teman? Kayaknya jangan serakah gitu ya jadi orang.
Atau mungkin kalian punya pendapat lain? Komen ya teman-teman, apa pendapat kalian tentang kasus ini. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel kita.